Itu bidang PSU, salah satu tugas pokoknya itu adalah penanganan serah terima prasarana dan sarana utilitas dari pengembang ke pemerintah daerah. Selain itu juga melakukan penanganan PSU yang ada di permukiman, gitu, yang masuk kawasan non kumuh, gitu. Contoh seperti drainasenya, jalan lingkungannya, kemudian juga TPS-nya dan yang lain-lain. Nah, khusus yang TPU perumahan, memang di situ kan ada kewajiban pengembang ya. Pada saat site plan-nya sudah disahkan oleh pemerintah daerah, kemudian juga di situ ada ketentuan berapa persen yang untuk perumahan, berapa persen yang untuk PSU. Nah, PSU-nya itu yang harus diserah terimakan dari pengembang ke pemerintah daerah. Gitu. Nah, itu udah berapa kawasan tuh Pak yang sudah tertangani menjadi yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh? Iya, kalau ngelihat data yang dari 2022 sampai dengan yang sekarang, itu sudah 1000 hektaran yang sudah kita tanganin, dari gitu. Baik dari melalui APBD kabupaten, melalui APBD provinsi maupun APBN, seperti itu. Nah, kalau untuk menangani masyarakat-masyarakat yang banyak menempati daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh tempati itu Pak, kayak bantaran sungai, terus dekat rel kereta, itu. Nah, itu apa yang sudah dilakukan oleh Perkim? Apakah melakukan relokasi atau bagaimana? Sudah berapa yang direlokasi? Pertama, kita baru melakukan pendataan daerah-daerah yang ditempati atau perumahan-perumahan, rumah-rumah penduduk yang berada di daerah-daerah tidak sesuai peruntukannya, gitu, apa di bantaran sungai atau bantaran rel kereta api dan yang lain-lain. Kita lakukan pendataan itu, kemudian kita juga inventarisir lahan-lahan potensi untuk daerah relokasi. Karena perlu direlokasi dong, Pak ya, masih terus kita biarkan kan. Nah, untuk daerah relokasi itu bukan hanya untuk kedepannya itu kita melakukan relokasi yang daerah bantaran sungai dan yang lainnya, tetapi juga untuk antisipasi pada saat umpama ada bencana, kemudian juga daerahnya tersebut masuk ke daerah rawan bencana yang perlu kita relokasi. Nah, relokasinya juga nanti ke tempat itu juga, gitu. Jadi kita baru melakukan pendataan saja, Bu, seperti itu. Jadi belum ada tuh ya untuk belum itu. Karena memang untuk kayak pendataan seperti itu juga calon-calon lokasi, tempat-tempat relokasi itu juga perlu kajian yang matang. Kita jangan sampai umpamakan, ya contoh, kita mau merelokasi daerah Pantura ke Padarincang umpamakan, ya mata pencarian mereka kan daerah sana juga. Umpamakan nelayan, kalau sampai ke Padarincang kan terlalu jauh juga. Artinya kita lakukan kajian-kajian itu. Tapi itu harus ada kerjasama juga dengan pusat, karena kalau bantaran sungai itu kan bukan masih punya kita, apa masuknya? Kewenangannya sebagian besar itu kewenangan pemerintah pusat. Sungai-sungainya ada di Kabupaten Serang itu. Tapi nanti pada saat relokasinya, gitu tuh, karena memang itu warga kita, ya kewajiban pemerintah Kabupaten Serang. Fasilitasi ya. Fasilitasi tempat berikutnya yang lain mereka. Paling nanti pada saat pembangunan rumah di tempat relokasinya itulah mungkin kita nanti mengajukan bantuan. Belum ada dari balai besarnya, belum ada ini. Kita belum ada. Balai besar kalau mereka memang membutuhkan untuk biasanya revitalisasi sungai itu kan. Yang berada di bantaran sungai itu kan pada saat harus kita pindahkan itu bukan hanya sungainya itu mau direvitalisasi, termasuk kita juga kan pada saat daerah-daerah tersebut umpamakan daerah rawan banjir dan yang lain-lain, nah itu juga mengganggu aliran sungai dan juga yang mengganggu warga kita juga, gitu tuh.
jangan sampai warga kita nanti menjadi kebanjiran sampai hanyut dan yang lain-lain yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, itu yang harus kita pikirkan juga gitu. Jadi bukan hanya sungainya mau direvitalisasi, tapi kita juga mengantisipasi jangan sampai warga kita yang mendirikan rumah di bantaran sungai itu juga nanti terkena dampak-dampak bencana banjir itu. Gitu. Makanya jangan mendirikan rumah di tempat itu ya Pak ya? Ya harusnya. Seperti nah, itu. Ada sosialisasi atau edukasi nggak ke masyarakat misalnya yang sudah terjadi nih, ya udah terjadi, tapi yang belum misalnya jangan sampai dibangun lagi nih sama masyarakat di tempat-tempat yang umumnya mereka mendirikan itu kan di lahan bantaran sungai itu karena memang mereka tidak punya lahan. Tidak punya lahan. Nah, kebetulan ini ada lahan-lahan negara kosong negara yang istilahnya bisa mereka mungkin nganggapnya ini tidak bertuan nih. Ya padahal punya negara gitu. Mendirikanlah mereka di masalah untuk menangani yang rumah relokasi ya. Itu supaya mereka tidak lagi membangun hunian di itu seperti apa tuh Pak? Iya, jadi memang betul edukasi juga memang harus, sosialisasi juga harus, tapi yang lebih penting lagi memang bagusnya pemerintah menyiapkan dulu perumahan-perumahan atau mungkin yang terjangkau seperti itu, atau bisa juga dalam bentuk sewa gitu, atau juga memang bisa dimiliki oleh mereka dengan cara dicicil lah seperti itu. Banyak Pak sekarang rumah subsidi. Sudah banyak sebetulnya, cuma kan umumnya mereka juga yang pertama pendapatannya belum bisa mencapai untuk ikutan mengambil perumahan itu. DP-nya itu yang agak besar. Ya, yang keduanya belum tentu di daerah yang sekitar mata pencariannya juga memang ada perumahan di situ gitu tuh. Ya contoh seperti di Pantura gitu kan. Di Pantura kan belum ada di sana gitu. Belum ada perumahan. Sebenarnya dimungkinkan nggak sih di situ dibuat perumahan di daerah sana, apa emang bukan untuk area hunian kan itu? Kayaknya kalau dari RT RW-nya masih memungkinkan, masih ada. Cuma kan mereka kan ininya bisnis ya. Pasti kan melihat pada saat mereka harus membangun di sana, kira-kira bisa terjual nggak gitu kan, pasti ke sana mereka ngelihatnya. Makanya belum ada nih pengembang yang mau berinvestasi membuat hunian di daerah sana Pantura ya. Yang utama lagi kan memang kesediaan air bersihnya. Pada saat mereka ada pengembang membangun rumah, kemudian mereka harus ngebor, dapatnya air payau gitu kan. Itu juga salah satu kendala memang. Kendalanya nah, itu berarti sekarang ini masih PR ya Pak ya? Masih PR. Nah, kalau untuk air bersihnya nih, sarana air bersihnya itu udah ada belum Pak sekarang? Misalnya pengeboran berarti harus kedalamannya berapa gitu? Kemarin informasi dari kawan-kawan bidang air minumnya PUPR, mereka juga sudah mulai itu membangun sarana air minum di daerah-daerah Pantura. Sudah mulai katanya. Ya mudah-mudahan aja. Kemarin juga mereka siap untuk membantu kita melakukan penanganan kawasan kumuh melalui program Pamsimasnya mereka. Ya. Berarti dibuatkan sumur di sana? Iya, dibuatkan sumur di sana, kemudian ada satu penampungan, kemudian nanti dialirkan ke rumah-rumah warga seperti itu. Berarti kalau Pamsimas ada bantuan juga dari pusat berarti itu Pak ya? Ada dari bantuan pusat, nanti ada juga yang dari APBD. APBD juga ya. Nah, kalau terkait dengan bidang ketiga nih Pak, menarik sekali. Kalau bidang ketiga itu kan mengenai fasilitas dan utilitas rumahan. Itu tolong jelaskan lebih detail lagi Pak. Ya. Itu bidang PSU, salah satu tugas pokoknya itu adalah penanganan serah terima prasarana dan sarana utilitas dari pengembang ke pemerintah daerah. Selain itu juga melakukan penanganan PSU yang ada di permukiman gitu, yang masuk kawasan non kumuh gitu. Contoh seperti drainasenya, jalan lingkungannya, kemudian juga TPS-nya dan yang lain-lain. Nah, khusus yang TPU perumahan, memang di situ kan ada kewajiban pengembang ya. Pada saat site plan-nya sudah disahkan oleh pemerintah daerah, kemudian juga di situ
ada ketentuan berapa persen yang untuk perumahan, berapa persen yang untuk PSU. Nah, PSU-nya itu yang harus diserah terimakan dari pengembang ke pemerintah daerah gitu. Nah, itu proses-prosesnya itu bisa dilakukan pada saat akhir selesai pembangunan, kemudian baru diserahin ke pemerintah daerah, atau bisa juga dilakukan secara bertahap gitu. Contoh umpamakan ada 2 blok. Blok 1 sudah selesai, nah blok 1 dulu serah terimakan ke pemerintah daerah, selebihnya nanti di terakhir baru blok 2 yang diserah terimakan. Itu bisa seperti itu. Jadi nggak harus selesai. Tidak harus selesai keseluruhan dulu, tidak. Jadi buat apa sih Pak diberikan ke pemerintah daerah? Itu untuk diapakan oleh pemerintah? Iya, itu kan pertama memang ketentuan dari pusatnya, yang keduanya kan pada saat nanti ini selesai, otomatis kan dari pengembang akan meninggalkan, akan meninggalkan perumahan itu, sehingga pada saat meninggalkan perumahan, maka jangan sampai ini PSU juga terbengkalai, malah bisa dikatakan tidak bertuan menjadi rebutan orang gitu. Makanya mungkin pemerintah pusat mengeluarkan regulasi itu bahwa PSU-nya itu harus diserah terimakan ke Pemda. Maksudnya apa? Biar nanti Pemda yang ngurus gitu tuh. Baik itu nanti perbaikan pemeliharaan jalannya, drainasenya, atau juga termasuk RTH-nya. Belum lagi di situ kan ada juga di PSU itu kan ada lahan untuk fasilitas pendidikan, lahan untuk fasilitas peribadatan, seperti itu nanti. Nah, disitulah gitu tanggung jawab Pemda. Terakhir nih Pak, terkait dengan bidang yang menangani masalah PSU atau untuk perumahan-perumahan yang memiliki, yang memang perumahan itu harus memiliki sarana prasarana untuk fase bagi penghuninya, misalnya kayak ruang terbuka hijaunya, drainasenya, trotoarnya seperti apa, terus kemudian apalagi tadi tempat ibadah, pendidikan. Nah, itu bisa dijelaskan Pak? Iya, memang kewajiban pengembang kan selain membangun rumah, mereka juga harus menyiapkan juga prasarana utilitasnya ya. Baik itu jalan, drainase, trotoar, kemudian ruang terbuka hijau, kemudian juga lahan untuk tempat peribadatan, tempat pendidikan, yang lain-lain. Nah, memang sudah ada ketentuannya sekian persen yang nanti ke depannya itu pada saat selesai pembangunan, nah PSU-nya itu diserah terimakan kepada pemerintah daerah, gitu seperti itu. Nah, kenapa ini harus diserah terimakan ke pemerintah daerah? Jangan sampai nanti kan pengembang itu kan tidak selamanya mereka mengurusi perumahan. Pada saat perumahan tersebut sudah laku terjual semua, maka pengembang juga merasa tugasnya sudah selesai, mereka akan pergi. Nah, sehingga siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan? Kemudian nanti dianggap juga lahan-lahan PSU ini lahan dianggap tidak bertuan, akhirnya kan menjadi rebutan yang dikuasai dikuasai oleh pihak-pihak lain kayak gituan. Makanya mungkin pemerintah pusat menerbitkan regulasi tentang PSU itu. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Serang ini ternyata perumahan luar biasa, ada 148 perumahan ya. Baik lama maupun baru. Baik lama maupun baru, dan yang baru diserah terimakan itu baru 39. Itu baru 39. Dan untuk tahun ini kita target 9 perumahan yang akan diserah terimakan dari perumahan ke pemerintah daerah gitu, seperti itu. Pak, kalau syaratnya apa sih untuk bisa perumahan itu menyerahkan? Apakah perumahan yang sudah lama atau memang perumahan baru juga bisa menyerahkan? Ya, syaratnya pertama dia PSU-nya sudah terbangun, kemudian selesai masa pemeliharaannya, baru itu diserah terimakan ke Pemda. Mereka kan bikin rumah aja dulu gitu, PSU-nya masih tahap rencana. Memang bisa seperti itu. Bisa umpamakan yang penting badan jalannya dulu, mereka membangun rumah-rumah, kemudian juga nanti kalau udah selesai semua baru diserahin ke pemerintah daerah. Atau bisa juga secara bertahap. Ada umpamakan beberapa blok yang sudah selesai, mereka bangun juga PSU-nya, sudah selesai semua, diserah terimakan secara bertahap pada pemerintah daerah, itu juga bisa. Jadi nanti ada beberapa tahapan-tahapan pemeliharaan. Nah, keuntungannya memang pada saat umpamakan diserah terimakan bertahap, maka si pengembang itu sudah tidak lagi punya kewajiban untuk pemeliharaan, mengurusnya. Nah, pemeliharaannya itu memang tanggung jawab pemerintah daerah. Makanya kita lakukan contoh seperti pembabadan rumput-rumput liar di ruang RTH maupun di
median-median jalan kita lakukan secara berkala itu seperti itu. Benar-benar dirawat lah ya jalannya. Kemudian juga ada jalan bolong-bolong atau drainasi yang tersumbat, yang lain-lain ya kita perbaiki. Itu kan berarti hak-hak para penghuninya terjaga ya Pak ya. Khawatirnya kan kalau tidak diserahkan kepada pemerintah, pengembangan selesai, pembangunan selesai pergi begitu saja. Betul. Gitu, lebih baik diserahkan ke dan ketentuan lagi yang lebih penting lagi pada saat menyerahkan itu kondisi PSU-nya harus dalam kondisi baik ya. Artinya mereka harus terbangun dulu tuh, baik itu melalui betonisasi atau juga paving block atau juga pembangunan jalan hot mix ya terserah mangga itu mah sesuai dengan kemampuan pengembangnya, tapi setelah selesai itu baru diserah terimakan ke kita sesuai dengan site plan lah ya. Sesuai dengan site plan, harus sesuai. Karena salah satu persyaratan ada yang bandel juga nih Pak di site plan, ada fase-fase tapi ya begitu udah jadi nggak ada. Nah, pada saat nanti serah terima kita kan persyaratan itu kan ada 2 jenis. Pertama persyaratan administrasi. Di antaranya administrasi itu adalah bukti-bukti pertanahan dan juga site plan. Site plan kita akan cek di lapangan sudah sesuai atau tidak. Kalau ternyata mereka belum sesuai, ya kita minta untuk melakukan revisi dulu. Revisi sampai dengan pengesahan kembali site plan-nya. Karena kita khawatir kan pada saat ada taman harus bikin. Pada saat site plan awal sudah disetujui yang sudah disahkan, tahu-tahu di lapangan itu ternyata PSU-nya itu kurang dari ketentuan. Nah, makanya mereka juga harus menambahkan tuh lahan-lahan mana nih yang umpamakan ada kekurangan sampai jangankan banyak gitu, kekurangan 100 meter persegi aja ya mereka harus menyiapkan lagi lahan PSU-nya gitu seperti itu. Nah biasanya perumahan-perumahan itu melengkapi semua persyaratan untuk PSU nggak Pak? Misalnya kayak sarana ibadahnya, sarana pendidikan, terus TPU. Kan biasanya perumahan cuma menyediakannya fase itu kayak ruang terbuka hijau, jalan, trotoar aja. Tapi kok nggak ada tempat pendidikannya nggak ada, misalnya. Terus tempat peribadatannya nggak ada. Itu wajib. Umumnya. Cuma memang baru sampai dengan prasarana. Artinya apa? Mereka cukup menyiapkan lahannya saja. Jadi tidak sampai mereka membangun sarana ibadahnya. Urusan pembangunan sarananya ke Pemda. Bisa ke Pemda, bisa masyarakat itu sendiri atau pihak lain. Gitu. Yang penting bahwa di PSU-nya itu tempat untuk sarana ibadahnya sudah tersedia di mana lokasinya. Jadi ini udah untuk sarana pendidikan silakan dibangun sendiri. Betul. Mau itu buat TK, mau buat SD, terserah kebutuhan dari warga situ. Gitu ya, betul. Pak ya. Tempat peribadatan juga sama. Sama seperti itu. Diserahkan Jadi nanti umpamakan ini satu daerah ini nanti untuk tempat ibadah. Nah, memang ada pengembang yang langsung membuatkan gitu. Ada juga yang mereka hanya menyiapkan. Tapi kewajibannya itu memang di aturan kita itu cukup menyiapkan yang penting menyiapkan lahannya saja seperti itu. Ada berapa perumahan Pak yang sudah diserahkan PSU-nya? Kita baru 39. 39. Baru 39. Dari berapa ratus? Dari 148. Sekabupaten saya cuma ada 148. 148. Sedikit rasa banyak deh Pak. Ya cuma segitu adanya. Namain aja. Bangga loh. Kabupaten Serang berarti kan Kabupaten Serang diminati oleh para investor, termasuk salah satu investor perumahan ya. Berarti kan banyak banget karena laku banget kayaknya Pak jualan rumah di sini. Ya, kayaknya mungkin data di akhir tahun juga sama. Itu kan dinamis juga ya datanya. Ini mungkin pasti akan bertambah lagi nanti. Yang paling banyak di wilayah mana, di kecamatan mana nih Pak perumahan yang sedang dibangun sekarang? Waringin. Kebanyakan ya memang daerah Waringin, Kramat. Karena memang zonanya zona perumahan. Zona perumahan. Kemudian juga untuk dari wilayah timurnya itu antara Keragilan, Ciruas, seperti itu ya. Terus daerah-daerah penyangga industri lah gitu ya, seperti itu. Keragilan, Cikande mungkin betul. Banyak banget di situ ya. Nah, itu semuanya hanya 148. Mudah-mudahan nanti berkembang ya semakin banyak. Pasti banyak gitu tuh. Pak, sebenarnya banyak banget nih yang mau dibahas, cuman ya tadi Kang Nijar udah gini-gini aja 3 menit lagi tiba. Jadi mau nggak mau kita akhiri pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya ini dulu Pak, ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat nih dari Perkim nih, terutama tekan Rutilahu dan tadi tuh yang kumuh-kumuh itu Pak?
Yang pertama terkait dengan Rutilahu, kepada masyarakat yang sudah memasuk pendataan gitu, ada data yang 8.196 ini, mohon bersabar, pasti akan dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang. Cuma waktunya saja kita akan coba menggali sumber-sumber dana lain selain dari APBD, baik itu dari provinsi, APBN, CSR maupun nanti dari Basnas. Insya Allah pasti akan terbangun. Kemudian terkait dengan kawasan kumuh, kami juga minta peran serta masyarakat, terutama terkait dengan pembuangan sampahnya nih. Itu tolong, walaupun memang di sana belum tersedia TPS yang permanen dan yang lain-lain, mulailah coba tentang pengelolaan persampahan itu, apakah dengan cara umpamakan swadaya sendiri melalui dibakar atau umpamakan dipilah antara yang organik non organik, yang organiknya menjadi kompos dan yang lain-lain. Artinya tidak asal buang ke sungai, ke selokan atau ke tempat-tempat yang bukan peruntukannya. Karena kebersihan ya itu kan yang akan yang dirasakan itu adalah Bapak dan Ibu sekalian juga. Dan juga terkait dengan PSU kepada teman-teman pengembang, anggota REI, ya, mohon kepada yang sudah selesai melakukan pembangunan, baik itu keseluruhan maupun pembangunan PSU secara bertahap, juga segera koordinasi dengan kita untuk bisa diserah terimakan prasarana-sarana utilitasnya, sehingga ini juga mengurangi beban teman-teman pengembang juga, biar secara administrasi maupun secara teknis terkait dengan PSU ini bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu sih. Nah, terutama juga mungkin hak untuk warga-warga penghuni dan dalam kondisi baik ya nyerahinnya, jangan dalam kondisi yang tidak baik gitu. Tapi insya Allah, alhamdulillah yang sekarang ini rata-rata dalam kondisinya kondisi yang baik, ya? Bukan hanya baik, malah bagus. Saya lihat kondisi mantap ya. Contoh seperti jalan-jalannya sudah dibeton, kemudian drainasinya juga bagus-bagus seperti itu. Alhamdulillah. Ya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya pemirsa Sama TV. Demikian tadi ngobrol-ngobrol saya, bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas Perkin Kabupaten Serang. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Amin. Saya ucapkan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.